Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Gimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah baik, sehat ini Bu Nur. Alhamdulillah. Bu Vika, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa kita bertemu ya dalam coaching gitu. Saya senang sekali bisa bersama Bu Vika hari ini. Semoga kita Nggih Bu Nur. bisa saling berbagi, saling sharing, saling apa ya bertukar pikiran begitu. Nggih nggih Eh, nggih nggih, siap. Yang ingin saya tanyakan di awal, kira-kira Bu Vika dalam akhir-akhir minggu ini atau beberapa minggu ini kira-kira ada sesuatu yang apa ya, yang mau diceritakan atau unek-unek yang ingin disampaikan begitu Bu Vika? Atau harapan-harapan yang ingin dicapai begitu? Iya Bu Nur, akhir-akhir ini karena ini anak-anak itu sudah mulai masuk nggih, jadi kesibukan utamanya ya jelas mengajar. Kemudian selain itu, di samping itu, saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang ternyata terintegrasi, maksudnya berjalan beriringan dengan pembelajaran di sekolah. Nah, harapan ya saya sebagai guru ya harapannya bisa dua-duanya jalan gitu. Artinya untuk pengembangan diri melalui jalur pendidikan guru penggerak dan sebagai tugas utama yaitu untuk mengajar siswa-siswi di sekolah. Ngoten Bu Nur. Kira-kira dari yang Bu Vika kerjakan saat ini dengan beberapa kegiatan, adakah yang menjadi kendala gitu atau hambatan-hambatan yang ingin Bu Vika sharingkan dengan saya? Hambatan yang saat ini saya temui itu ya yang paling penting mungkin manajemen waktu ya Bu Nur ya. Jadi saya, Gitu. merasa mobat-mabit ini. Artinya saya manajemen waktunya masih masih belum apa nggih, masih belum sesuai. Artinya ada waktu yang memang harus saya korbankan untuk bisa keduanya, tujuan saya tadi bisa tercapai gitu. Jadi saya lebih banyak, mengorbankan waktu ya, mungkin waktu istirahat, waktu berkumpul dengan keluarga, waktu bersua dengan teman-teman, itu akhirnya ya jadi berkurang. Tidak hilang sama sekali, tapi berkurang, ngoten Bu Nur. Gitu. Eh, Lah ini yang ingin saya tanyakan, yang ingin Bu Vika harapkan, yang ingin Bu Vika harapkan dengan kegiatan itu dan mengurangi waktu bersama dengan teman-teman, keluarga. Kira-kira Bu Vika punya ini enggak, punya poin penting gitu. Poin penting apa sih yang harus saya tingkatkan dulu saat ini gitu. Nggih nggih Bu Nur. Poin penting terkait apa nggih, untuk mencapai tujuan ngoten nggih Bu Nur nggih? Harapan Bu Vika tadi bisa menjalankan keduanya gitu. Dua-duanya. Ah, Poin pentingnya ya, eee, saya harus apa nggih, harus istilahnya settle, dalam melaksanakan dua-duanya. Jadi komitmen diri sih sebenarnya Bu, apabila kita itu yakin sama komitmen kita atau mungkin kita membuat jadwal yang memang harus kita, eee, patuhi, itu insya Allah juga sebenarnya itu bisa terselesaikan. Tapi namanya manusia itu terkadang karena itu juga untuk diri sendiri, jadi untuk disiplin diri jujur saja, terkadang waktunya misalkan di jadwal setelah ngajar ini nanti saya harus mengerjakan tugas, itu terkadang saya masih capek, saya pengen istirahat dulu. Nah, itu sih Bu, jadi mungkin poin pentingnya itu ya lebih ke disiplin diri sih Bu Nur, ngoten. oh, untuk berarti Bu Vika sudah memahami ya bahwa bahwa artinya bahwa untuk bisa melaksanakan beberapa kegiatan ya, kegiatan guru penggerak ataupun Betul, sebagai guru profesional, Bu Vika perlu disiplin ya, disiplin waktu begitu nje. Kira-kira betul, nggih Bu untuk Nur. bisa kira-kira untuk bisa mendisiplinkan waktu, kira-kira apa yang bisa dilakukan sih Bu? Nggih. Nggih.
Untuk mendisiplinkan waktu, saya sudah membuat jadwal-jadwal Bu Nur. Jadi kayak semacam jadwal untuk diri saya, planning bahwasanya hari ini saya ngajar berapa jam, harus mengerjakan tugas berapa jam, biar semuanya bisa kecanda. Jadi untuk mendisiplinkan diri, saya berusaha untuk membuat jadwal, ngoten Bu Nur, sesuai dengan kegiatan yang saya ikuti, ngoten. Jadi saya sesuaikan dengan kegiatan, saya hari ini mengajar berapa jam, saya harus ada kegiatan atau tugas atau deadline untuk pendidikan guru penggeraknya kapan, itu saya jadwal harian, ngoten Bu Nur. Oke, apakah dari jadwal yang sudah Bu Vika buat, apakah Nggih. ada kendala ataukah bisa berjalan lancar? Sementara ini 50-50 Bu Nur. Jadi separuh bisa jalan, tetapi separuh lagi masih belum disiplin. Jadi masih belum bisa dikatakan itu berjalan karena masih 50-50. Jadi jadwalnya itu ya 50% terjalankan sesuai jadwal, tetapi 50% tidak sesuai jadwal, ngoten Bu Nur. Gitu. Kira-kira yang menghambat Bu Vika tidak sesuai jadwal itu apa ya? Yang menghambat tidak sesuai jadwal itu sebenarnya ya banyak faktor ya Bu Nur. Salah satu mungkin karena badan lelah ya Bu Nur. Jadi kan butuh istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Bapak Ibu guru di sini itu kan saya tidak sendiri, ada temennya. Terkadang saya itu merasa tidak enak. Kalau misalkan terlalu sibuk sendiri, sedangkan yang namanya teman itu kan terkadang setelah pembelajaran kan kita sharing, kita cerita. Sebenarnya dengan hal seperti itu kan mengurangi stres saya sih Bu Nur. Jadi semua berkedok untuk menghargai diri lah. Self reward, ya kan? Mungkin karena sudah capek lelah, akhirnya ya mungkin nanti ada ajakan, kan sudah dijadwal sebenarnya gitu, tapi ada ajakan mungkin ayo makan di kantin dulu, misalkan seperti itu. Itu kan kalau makan di kantin kan tidak bisa istirahat 15 sampai 20 menit, paling enggak 15 sampai 30 menitan lah Bu Nur, ngoten. Jadi hal-hal yang menghambat itu banyak ya, salah satunya ya rasa tidak enak saya dengan teman saya, karena sebagai manusia makhluk sosial itu kan juga butuh sosialisasi, terkadang juga ada temen yang anaknya sakit atau mungkin dianya sendiri sakit, itu kan kalau kita pas biasanya di jadwal yang biasanya saya tidak mengajar itu kan saya sempatkan untuk menjenguk, seperti itu Bu Nur. Tetapi lah dengan menjenguk kan artinya jadwal saya tidak bisa berjalan, ngoten Bu Nur. Berarti hambatannya adalah hambatan secara kondisional, nggih. Betul, nggih leres Bu Nur, kondisional, nggih. Artinya sebagai sebagai makhluk sosial begitu ketika ada ada orang yang sakit, menengok begitu, terus kantin nggih, mosok ke kantin beli jajan terus bawa pulang ya Bu? Iya Bu, sambil cerita-cerita. Sebetulnya yang dilakukan Bu Vika itu memang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain, saya pun juga merasakan begitu ya. Tetapi dari kegiatan itu berarti nanti ada sesuatu yang sepertinya harus dikorbankan untuk memenuhi harapan Bu Vika. Nah, kira-kira dukungan atau dari lingkungan sekitar mendukung kegiatannya Bu Vika atau tidak sih? Oh, nggih Bu Nur. Untuk lingkungan sekitar itu dari dari teman-teman rekan satu ruang itu luar biasa support-nya, luar biasa banget. Jadi beliau juga tahu kalau misalkan saya lagi ada di depan laptop, itu selalu tanya, "Lagi ngerjain tugas ya Bu?" Itu beliau akan dengan sendirinya tidak ngajak ngobrol, kemudian beliau juga asik sendiri gitu Bu Nur. Itu pengertian yang luar biasa. Tapi kalau misalkan waktu sholat ya kita mesti bareng-bareng untuk ke masjid, itu sudah pasti ya. Paling kalau di masjid itu kan setengah jam itu sambil jalan, sambil perjalanan berangkat dan pulangnya itu sambil sedikit-sedikit ngobrol, ngoten. Selain itu dari keluarga juga support-nya luar biasa. Jadi support dari teman-teman itu menjadikan motivasi saya untuk terus berjuang untuk menyelesaikan dan untuk menggapai harapan yang saya inginkan itu. Berarti dari lingkungan sekitar sangat mendukung Bu Vika ya? Nggih, betul Bu Nur. Dari teman-teman, dari keluarga,
juga sudah menunggu. Itu berarti Bu Vika sudah memiliki nilai yang apa ya? Nilai yang lebih ya, nilai yang lebih antara lain dapat dukungan dari lingkungan sekitar. Kira-kira ada perbaikan rencana apa Bu Vika ke depannya? Kalau perbaikan rencana, eh, saya mungkin nganu nggih Bu Nur, apa nggih, karena semua itu beriringan dengan waktu nggih. Waktu itu kan tidak bisa dipaus, harus terus berjalan. Ya, eee, yang pingin saya perbaiki ya misalnya dengan ada tugas-tugas sekolah, misalkan pengumpulan perangkat atau apa, ya saya sebisa mungkin untuk tidak terlambat. Sama halnya dengan tugas-tugas yang ada di pendidikan guru penggerak ini, Bu Nur. Harapan saya mungkin tidak bisa mengumpulkan paling awal atau 1 minggu sebelumnya, tapi ketika saya bisa mengumpulkan pas di jam due date, itu saya sudah bersyukur sekali, Bu Nur. Iya, bersyukur sekali. Sampai kemarin itu untuk tugas apa nih, koneksi materi 2.2 kalau tidak salah. Itu saya itu mengerjakan karena nggih pripun nggih Bu Nur, karena kalau di rumah itu saya memang berusaha sebisa mungkin untuk ketika tidak ada yang begitu mendesak terkait dengan tugas, ya saya yang berkorban, ya sudah saya akan berkumpul, maksudnya ya cerita-cerita, sharing, biasanya kan ada waktu berkumpul dengan keluarga itu saya gunakan. Nah, akhirnya saya berkorban, wah tugas saya deadline jam 12 malam ini. Nah, kemarin di koneksi 2.2 itu saya mengumpulkannya itu tepat 23.555 atau 57. Itu saya sudah alhamdulillah akhirnya bisa itu apa namanya Bisa mengumpulkan sebelum menyelesaikan due date. tugas ya. Betul. Dengan ya itu Pas, tadi karena malamnya itu kan apa namanya kumpul sama keluarga dulu, biasanya dari habis Isya sampai jam 10-an ngoten Bu Nur. Memang terkadang harapan kita itu tidak muluk-muluk J, hanya bisa mengumpulkan sebelum batas waktu berakhir, tetapi Betul betul Bu terkadang Nur. kadang itu berkendala sekali. Ada saja godaannya nggih Bu nggih. Betul, betul Ya. sekali Bu Nur. Tapi saya melihat Bu Vika sudah semangat sekali, sudah berusaha membagi waktu, sudah berusaha mengerjakan semuanya dengan baik. Saya yakin Bu Vika nanti ke depannya akan menyelesaikan semuanya dengan sebaik mungkin. Amin, Ya. amin, amin, amin. Harapannya dari coaching kita kali ini, apa yang sudah kita bicarakan bersama bisa membuat Bu Vika lebih lega begitu dan Iya bisa Bu Nur. melaksanakan kegiatan berikutnya menjadi lebih baik lagi. Ketika nanti ada apa ya, ada unek-unek lagi atau ada sesuatu yang mau dibicarakan, saya bersedia untuk dihubungi kembali atau Oke. ngobrol kembali ya. Nggih, 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 Semangat Bu nggih. Baik Bu Vika, Nur. saya yakin Bu Siap. Vika akan sukses ya. Amin, amin. Terima Ya, kasih Bu Nur untuk support-nya. semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya untuk kita berdua. Dan apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, nggih. Sami-sami Bu Nur, saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya Bu Nur. Terima kasih untuk coaching hari ini. Terima kasih sudah terbuka, sudah ngobrol komunikasi dengan saya. Saya akhiri coaching hari ini. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika di coaching sama Bu Nur, yang jelas saya merasa senang dan lega karena bisa menceritakan unek-unek yang selama ini saya rasakan. Jadi ternyata
ketika saya menceritakan atau melaksanakan coaching itu, saya merasa saya itu tidak sendiri. Saya ada temennya, seperti itu. Dengan coaching itu banyak sekali manfaatnya. Selain senang, selain lega, itu saya juga mendapatkan banyak ide, kemudian mendapatkan banyak motivasi dari Bu Nur, sehingga saya sedikit banyak mendapatkan pencerahan, ngoten Bu Nur. Jadi coaching ini itu bagi saya merasa seperti punya teman curhat dan berbagi beban, ngoten Bu Nur. Jadi saya merasa ada temennya dan saya merasa tidak sendiri. Begitu. Oke. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.